Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Febri di kelas IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Simak baik-baik video berikut ya. Oke, setelah menonton video ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan mengenai bagian organ reproduksi pada perempuan, kemudian menjelaskan fungsi masing-masing bagiannya, dan juga menjelaskan proses terbentuknya ovum atau oogenesis. Nah, langsung kita mulai aja ya. Pada bagian pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari mengenai alat reproduksi wanita. Apa saja sih? Nah, alat reproduksi wanita itu berfungsi selain menghasilkan sel ovum juga berfungsi menerima sel sperma dan membiarkan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Secara gambaran seperti ini ya, gambar dari alat reproduksi wanita. Ada bagian apa saja? Pada alat reproduksi wanita ada bagian vagina, serviks, uterus, tuba falopi, ovarium, dan fimbria. Nah, supaya kalian lebih jelas, silakan simak penjelasan berikut ini ya. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas letak uterus ya. Uterus terletak di bagian tengah. Kemudian ada tuba falopi ya, yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Selanjutnya ada ovarium, yaitu tempat terjadinya pembentukan ovum. Nah, ovarium ini sebelahnya itu ada fimbrianya ya. Oke, itu tadi bagian atas dari reproduksi wanita. Kemudian di bagian bawah ada leher rahim atau serviks ya. Dan yang terakhir ada vagina atau tempat kopulasi ya, atau tempat penetrasi. Oke, itu tadi bagian-bagian dari reproduksi wanita. Kemudian, secara fungsinya, alat reproduksi wanita itu dibagi menjadi 3, ovarium, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin atau aksesorisnya. Nah, untuk ovarium yang tadi sudah dijelaskan, ada 2, di sebelah kanan dan kiri ya. Ada 2, fungsinya sebagai tempat pembentukan ovum. Ya, ada 2, fungsinya sebagai tempat pembentukan ovum. Ketika diperbesar, gambar ovarium seperti yang terlihat di bagian bawah, nah itu terdapat folikel. Nah, disinilah terjadi pembelahan mitosis dan meiosis dalam pembentukan ovum ya, melalui proses oogenesis. Oke, kemudian pada saluran kelamin ya, ini yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus ya. Antara ovarium dengan uterus ini ada beberapa bagian, yaitu terdiri dari fimbria, tuba falopi, kemudian uterus dan vagina. Bagian tuba falopi ya, kalian sudah tahu bagian tuba falopi itu ada di antara ovarium dengan uterus, menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Nah, bagian tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat bertemunya sel ovum dengan sperma. Kemudian kalau uterus itu sebagai tempat menempelnya embrio ya. Jadi kalau sel sperma dan ovum sudah bertemu, terjadi fertilisasi, maka embrio akan berkembang di uterus. Selanjutnya, untuk bagian bawah yaitu bagian leher rahim dan vagina. Untuk bagian kelenjar kelamin itu terdapat kelenjar Bartholin yang menghasilkan cairan pelumas pada saat terjadi penetrasi. Itu tadi bagian-bagian dari alat reproduksi wanita beserta dengan fungsinya. Apabila masih ada yang merasa bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai oogenesis atau proses pembentukan ovum. Nah, ini juga bagian yang penting dalam mempelajari sistem reproduksi. Kalian sudah tahu tadi tempat terbentuknya ovum. Kemudian bagaimana sih proses terbentuknya ovum itu? Proses terbentuknya ovum itu merupakan proses oogenesis. Nah, proses oogenesis ini dimulai dari sel ovum
yang pertama ya, atau sel oogonia, dia sudah ada sejak lahir, tetapi sel oogonia ini akan aktif apabila sudah melalui masa pubertas. Jadi pembelahannya akan dimulai ketika sudah memasuki masa pubertas. Nah, ketika sudah memasuki masa pubertas, maka sel oogonia ini akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan oosit primer, menghasilkan ovum ya, dengan 3 badan haploid. Nah, ovum ini nantinya yang akan dibuahi oleh sperma. Nah, yang 3 badan polar lainnya itu tidak berfungsi. Seperti itu ya. Jadi, kalau pada wanita itu terbentuk oogenesisnya itu setiap setiap bulan sekali ya. Oke, nah untuk bisa memahami ya fase-fase dari oogenesis, kemudian bagaimana ovum itu bisa siap dibuahi. Nah, kalian bisa memahami melalui yang namanya adalah siklus menstruasi. Nah, dalam siklus menstruasi itu ada 3 tahapan, yaitu fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan yang ketiga adalah fase peluruhan. Supaya kalian lebih memahami fase menstruasi, silahkan simak tayangan selanjutnya. Jadinya menstruasi itu diawali dengan meluruhnya ovum ya, karena tidak dibuahi. Jadi kalau ovum tidak dibuahi, maka dia akan meluruh mengeluarkan darah ya. Tadi di hari ke-1 sampai ke-8. Nah, jadi ovum tadi dikeluarkan dari ovarium ya. Tadi adalah ovum ya, atau sel telur. Nah, pada hari ke-14 ya, ini ovum kalau sudah matang dari ovarium akan dikeluarkan. Nah, itu terjadi namanya masa subur atau ovulasi. Nah, ovulasi ini maka ovum akan keluar dari ovarium, jalan melalui tuba falopi. Nah, kalau di tuba falopi dia ketemu dengan sel sperma, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. embrionya nempel di uterus. Kalau tidak, maka ovum akan menempel di uterus dan akan menebal dinding rahim ya pada hari ke-20, kemudian akan menebal pada hari ke-20. Nah, kemudian pada hari ke-28 dia akan meluruh ya dan terjadi menstruasi kembali. Seperti itu ya. Jadi, jika tidak dibuahi oleh sperma, maka ovum akan meluruh dan terjadi menstruasi kembali. Seperti itu penjelasan terjadinya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.